Ya, baik. Selamat pagi sekali lagi untuk semua. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ini ada 25 orang dan kita akan mulaikan untuk kuliah kita pendidikan anak berkebutuhan khusus. Kita akan mulai dengan diawali doa. Mohon Kristiani tolong bantu dengan doa. Baiklah teman-teman dan mem, sebelum kita mulaikan perkuliahan kita pada pagi hari ini, kita buka dengan basalian prayer. Let us remember that we are in the holy presence of God, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu karena begitu besar kasih dan penyertaan-Mu. Engkau telah membimbing kami dari petiduran kami semalam, dan pada pagi hari ini kami akan memulaikan mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus. Kiranya Engkau bisa membimbing dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Inilah menjadi doa dan permohonan yang kami bawa kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. I will continue, oh my God, to do all my action for the love of you. Saint John Baptist de la Salle, pray for us. Lift Jesus in our heart forever. And the Father and the Son, Holy Spirit. Amen. Terima kasih Kristiani. Amen. Dan sebelum kita mulai pagi hari ini, tentu saja kita bersyukur semua dalam keadaan sehat ya. Semua sehat dan luar biasa kita boleh berkumpul kembali dalam perkuliahan daring. Dan Mem juga pada kesempatan ini memberikan selamat ya, memberikan selamat untuk dua teman kalian, Kristiani dan Rendra ya, yang sudah mewakili Fakultas Ilmu Pendidikan di ajang pemilihan Nyong Nona de la Salle ya 2021. Luar biasa mereka telah memberikan yang terbaik. Apapun juara itu kurang, kalau Mem sih kalau juara nomor 2. Karena apa? Itu yang pertama itu dapat pengalaman, ilmu, tuh, keberanian di situ juga dituntut. Tapi memang juara juga penting. Tapi kalau untuk Mem ya memberikan apresiasi kepada Kristiani dan Rendra yang sudah memberikan terbaik dan mewakili prodi kita, fakultas kita, prodi kita. Jadi kita semua bersyukur atas keberhasilan yang dicapai oleh Rendra dan Kristiani. Ya, mantap nih Kristiani dan Rendra, selamat. Juga untuk semua yang sudah mendukung. Meyakini semua mendukung mereka, mendoakan mereka. Dan kita juga pada kesempatan ini berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur karena prodi kita sudah diakreditasi, tinggal menunggu asesmen lapangan dengan nilai baik ya. Semua bersyukur karena prodi kita akhirnya bisa akreditasi dengan nilai baik. Begitu. Ini juga tentu saja bukan hanya kerja 1-2 orang, tapi juga ada dukungan dari mahasiswa ya. Sekali lagi terima kasih untuk semua. Nah, kita akan lanjut untuk diskusi minggu depan ujian ya. Minggu depan ujian akhir. Dan hari ini diskusi terakhir untuk semua kelompok. Dan materi yang sudah dibagikan, yang lain belum mendapat giliran, tidak apa-apa nanti berikut. Tapi materinya harap segera dikirimkan. Jangan minggu lalu Mem bilang kirim materi. Ternyata di malam baru, kemarin Maria baru kirim. Tidak apa-apa untuk kelompok yang lain. Hari ini selesai kuliahan, tolong dikirim supaya teman-teman yang lain bisa melihat materi atau diskusi dari kelompok-kelompok yang lain. Nah, untuk kelompok terakhir yang akan presentasi hari ini, yakni kelompoknya Lala. Lala ada? Virginia? Ya, baik sebelum kelompoknya Virginia, Mem akan
ambil daftar hadir dulu. Jadi tolong dipersiapkan untuk kelompoknya Virginia. Memo cek dulu yang kehadiran. Mulai dari kelompoknya Virginia. Virginia Dien. Hadir, Mem. Oke. Yulince Mirip. Hadir, Mem. Luisa Moninka. Luisa Moninka. Luisa tidak ada. Maria Narpinaha. Maria Narpinaha. Maria tidak ada juga ya. Padahal ini kelompok yang akan presentasi. Graciela Kansil. Graciela Kansil. Graciela. Arthur Kumayas. Arthur Kumayas. Charlotta. Charlotta. Jadi untuk kelompok ini hanya 2 orang yang hadir ya, hanya Virginia dan Yulince. Virginia bisa? Virginia dan Yulince? Hadir, Mem. Ya, Hadir, Mem. Virginia dan Hadir. Yulince bisa untuk diskusi Hadir, Mem. presentasi pagi hari ini. Ya, Mem. Tidak apa-apa, Oke. Mem. Dibantu teman-teman lain. Ya, jadi di kelompok ini hanya Virginia dan Yulince yang hadir. Selain itu tidak ada ya. Pascal Dolas. Hadir, Mem. Oke. Cornelius Beanal. Silastri. Pirsi. Hadir, Mem. Silastri ada? Ya, Pirsi ini ya. Friska Dalim. Friska. Hadir, Mem. Hadir, Mem. Vincentia Karim. Hadir, Mem. Juliana Miweyau. Hadir, Mem. Ya. Yang tidak ada di kelompok ini Kobe dan Silastri. Silastri ada? Hadir, Mem. Silastri ada? Iya, Mem. Oke. Dina, Hadir, Mem. Marcella, Hadir, Mem. Junius, Anjani, Hadir, Mem. Priscilia, Fernanda, Hadir, Mem. Teresia, Tuilan, Hadir, Mem. Hadir. Laurentius Rumende, Hadir, Mem. Maria Titilolobi, Hadir, Mem. Kristalia Tulus, Hadir, Mem. Ruth Jitmau, Hadir, Mem. Emma Bugaleng, Healthy Manggemis, Healthy ini Kang, Iya, Mem. Orsidea Marentek, Aprilia Sadil, Hadir, Mem. Hadir, Mem. Jadi yang namanya dipanggil yang Basuara, Aprilia Sadil, Hadir, Mem. ya. Kristiani ada, Rendra, Hadir. Amata, Hadir, Mem. Yuni Larinti, Hadir, Mem. Aguni, Hadir, Mem. Yuniko, Hadir, Mem. Meilinda, Hadir, Mem. Anaicha, Hadir, Mem. Elvira Maharibe, Jessica, Hadir, Mem. Priscilia, Hadir, Mem.
Yulita. Yulita Maunati. Ya. Hadir, Mem. Lucia. Ya, Lucia Baide. Hadir, Mem. Yudhistira Sengkei. Yudhistira. Hadir, Mem. Hadir. Francisco Thomas. Francisco Thomas. Martina Tebay. Hadir, Mem. Martina. Hadir. Martina. Hadir, Mem. Merwani. Merwani. Domingus Anto. Domingus Anto. Oke, jadi yang tidak hadir, Luisa, Maria Narpinaha, Graciela Kansil, Arthur Kumayas, Sarlota, Priscilia, Orsidea, Merwani, dan Domingus Anto. Itu yang tidak hadir ya. Nah, dipersilakan untuk kelompoknya Virginia untuk mempresentasikan diskusi kelompok tentang anak autis ya. Lala? Tentang anak tunalaras, Mem. Ya, Mem. Oh, anak tunalaras. Oke. Silakan, Lala, dipersilakan. Mem, nanti sebentar masih ada kelompok 5 juga, Mem. Belum terakhir, Mem, kelompok 4. Ya, karena minggu depan ujian, jadi tadi Mem sampaikan bahwa semua materi di-share di grup WA supaya yang lain bisa lihat untuk ujian minggu depan. Jadi terakhir kelompoknya Virginia dan kawan-kawan yang presentasi pagi hari ini. Jadi kelompok yang belum presentasi, tidak apa-apa, materinya di-share di grup WA, ya. Oke, silakan Virginia. Baik, Mem. Yang lain video kamera tetap terpasang ya. Buka itu video kamera yang lain. Apakah presentasi sudah kelihatan? Sudah, Kak. Sudah. Baiklah, pada saat ini dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang mengenal anak tunalaras. Yang pertama, pengertian anak tunalaras. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Anak tunalaras juga sering disebut anak tunasosial karena tingkah lakunya menunjukkan penentangan, pemberontakan yang terus-menerus dalam intensitas yang lama terhadap norma-norma masyarakat seperti mencuri, mengganggu, dan menyakiti orang lain. Faktor penyebab ketunalarasan. Yang pertama, faktor biologi. Perilaku dan emosi seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam diri sendiri. Faktor tersebut yaitu keturunan atau genetik, neurologis, faktor biokimia, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Faktor biologi dapat terjadi ketika anak mengalami keadaan kurang gizi, mengidap penyakit, psikotik, dan trauma, atau disfungsi pada otak. Yang kedua, faktor keluarga. Faktor dari keluarga yang dimaksud adalah adanya patologis hubungan dalam keluarga. Tanpa disadari, hubungan dalam keluarga yang sifatnya interaksional dan transaksional
sering menjadi penyebab utama permasalahan emosi dan perilaku pada anak. Pengaruh dari peraturan, disiplin, dan kepribadian yang dicontohkan atau ditanamkan dari orang tua sangat mempengaruhi perkembangan emosi dan perilaku anak. Yang ketiga, faktor sekolah. Kompetensi sosial ketika anak-anak saling berinteraksi dengan perilaku dari guru dan teman sekelas sangat memberi kontribusi terhadap permasalahan emosi dan perilaku. Ketika seorang anak mendapat respon negatif dari guru dan teman sekelasnya saat mengalami kesulitan dan kurang keterampilan di sekolah, tanpa disadari, anak terjerat dalam interaksi negatif. Anak akan berada dalam keadaan jengkel dan tertekan yang diakibatkan dari tanggapan yang diterimanya, baik dari guru maupun teman sekelasnya. Yang keempat, faktor budaya. Standar nilai-nilai perilaku anak dibuat melalui tuntutan-tuntutan maupun larangan-larangan dan model yang disajikan oleh kondisi budaya. Beberapa budaya dapat mempengaruhi perkembangan emosi dan perilaku anak, misalnya saja contoh tindak kekerasan yang diekspos media, televisi, film, maupun internet. Penyalahgunaan narkoba yang seharusnya sebagai obat medis dan penenang, gaya hidup yang menjurus pada disorientasi seksualitas, tuntutan-tuntutan dalam agama, dan korban kecelakaan nuklir maupun perang. Apakah boleh dilanjutkan teman kelompok yang lain? Teman Luisa atau teman Yulince? Klasifikasi anak tunalaras. Yang pertama, anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri. Yulince, ganti. Sotamati itu yang Luisa. Yulince baca. Klasifikasi anak tunalaras. Yang pertama, menurut William, tahun 1975. B. Kilder, Aristide et I. Primitive level of socialisasi. Anak pada kelompok ini dalam perkembangan sosialnya berhenti pada level atau tingkatan yang rendah. Mereka adalah anak yang tidak pernah mendapat bimbingan ke arah sikap sosial yang benar dan terlantar dari pendidikan, sehingga ia melakukan apa saja yang dikehendakinya. C. Kilder-White. Anak kelompok ini tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk belajar sikap-sikap sosial. Hal ini disebabkan oleh pembawaan atau kelainan, atau anak tidak pernah mengenal hubungan kasih sayang, sehingga anak pada golongan ini banyak bersikap apatis dan egois. Yang kedua, anak yang mengalami gangguan emosi. Anak pada Tolong baca cepat ya, baca cepat. Yulince baca cepat. Iya, Mem. Anak pada kelompok ini masih bisa bergaul dengan orang lain, akan tetapi mereka mempunyai masalah pribadi yang tidak mampu diselesaikan.
mereka sering dan mudah dihinggapi perasaan sakit hati, perasaan cemas, marah, dan perasaan bersalah. Di samping itu, terkadang mereka melakukan tindakan lain seperti apa nih? Buramem. Iya, terlalu yang warna kuning nggak dapat baca ini. Buram. Ya, lanjut yang berikutnya. Berikutnya, anak pada kelompok ini mengalami gangguan yang paling berat sehingga memerlukan penanganan yang lebih khusus. Mereka sudah menyimpang dari kehidupan yang nyata, sudah tidak memiliki kesadaran diri serta tidak memiliki identitas diri. Model pelayanan pendidikan yang cocok bagi anak tunalaras. Yang pertama, penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan di sekolah reguler. Jika Yulince, baca saja yang di bold, ya, yang di bold saja, yang dikasih huruf bold. Jangan penjelasannya nanti yang lain baca. Ya. Yang pertama, penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan di sekolah reguler. Yang kedua, kelas khusus. Yang ketiga, sekolah luar biasa bagi tunalaras tanpa asrama. Yang keempat, sekolah dengan asrama. Selanjutnya, peran guru bagi pendidikan anak tunalaras. Hal pertama yang perlu diperhatikan dalam pendidikan inklusi untuk anak tunalaras adalah resiko gangguan emosi dan perilaku yang mungkin menimpa warga sekolah. Peran guru sangat berarti dalam mengurangi semaksimal mungkin resiko. Dalam menghadapi anak tunalaras, guru harus memiliki keahlian dalam memahami, melakukan asesmen, dan mengelola gangguan emosi dan perilaku untuk mendukung pembelajaran. Selanjutnya, keterampilan yang diperlukan guru dalam mengajar anak tunalaras. Yang pertama, mengetahui strategi pencegahan dan intervensi bagi individu yang beresiko mengalami gangguan emosi dan perilaku. Yang kedua, menggunakan variasi teknik yang tidak kaku dan keras untuk mengontrol tingkah laku target dan menjaga atensi dalam pembelajaran. Yang ketiga, menjaga rutinitas pembelajaran dengan konsisten dan terampil dalam problem solving dan mengatasi konflik. Keempat, merencanakan dan mengimplementasikan reinforcement secara individual dan modifikasi lingkungan dengan level yang sesuai dengan tingkat perilaku. Yang kelima, mengintegrasikan proses belajar mengajar, pendidikan afektif, dan manajemen perilaku, baik secara individual maupun kelompok. Dan yang keenam, melakukan asesmen atas tingkah laku sosial yang sesuai dengan problematik pada siswa secara individual. Masalah dan solusi. Masalah-masalah psikologis anak tunalaras itu kalau yang bertentangan, tekanan, selalu emosi, terisolir, menghindar, menunda dan acuh tak acuh, kurang simpati dan empati, berani melakukan kriminalitas, kekerasan fisik, dan sulit mengambil keputusan. Solusi anak tunalaras.
Yang pertama, ketahui apa yang menjadi keinginan anak. Kenali kebutuhan apa yang menjadi dasar keinginan anak. Kedua, berikan pola belajar take and give. Saat anak tunalaras dapat melakukan apa yang diajarkan dengan baik, maka anak atas prestasi dan pencapaiannya. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak yang memaksa. Ajarkan dengan cara yang lembut dan tidak membuat anak tertekan dan merasa dipaksa. Nah, dia dapat tadi sudah gitu. Kalau dia mau pakai so habis so. Virsi, kasih mute kamu punya mikrofon. Maaf. Keempat, berikan ruang kepada anak untuk berkembang. Berikan ruang untuk anak tunalaras berkembang secara bebas, namun tetap di bawah pengawasan. Kelima, berikan batasan hal yang boleh dan tidak boleh, dengan cara penjelasan yang baik dan lembut. Dan keenam, terapkan pola kasih sayang dan perhatian dalam kegiatannya. Jangan lupa mendoakan anak tersebut agar semakin hari menjadi semakin baik. Itu saja presentasi dari kami kelompok 4. Ya, terima kasih untuk kelompok Virginia dan kawan-kawan. Dipersilakan kepada yang lain untuk bertanya. Silakan mengajukan pertanyaan untuk kelompoknya Lala terkait dengan materi yang mereka sudah sampaikan tadi, presentasikan tadi tentang mengenal anak tunalaras. 3 pertanyaan dipersilakan. Saya mau bertanya. Siapa? Sebutkan nama. Yumiko, ma'am. Ya, Yumiko 1. Ada lagi? Ada, Mem. Ya, 2 Junius. Ketiga. Ada lagi? Saya, ma'am, Virsi. Ya, jadi Yumiko, Junius, dan Virsi. Saya, ma'am, Silakan Yumiko. Virsi. Yumiko dulu, baru Junius, kemudian Virsi. Silakan Yumiko. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Yumiko Buisang. Saya mau bertanya kepada kelompok. Tadi kan kelompok mengatakan bahwa emosi dari anak tunalaras itu tidak bisa dikontrol. Yumiko, putus-putus kamu punya suara, Yumiko. Jadi, bagaimana kalau seandainya di kelas ada satu anak sok kedengaran, Mem? Terdengar, Mem? Ya. Ya. Lanjut. Bagaimana jika di suatu kelas kita mempunyai ada satu anak tunalaras yang emosinya memang sudah tidak bisa dikontrol. Bagaimana kita sebagai guru untuk meredahkan emosi dari anak tunalaras itu? Terima kasih. Bisa paham Virginia dan kawan-kawan yang ditanyakan oleh Yumiko? Oke. Lanjut Junius, pertanyaannya. Silakan Junius. Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk kita sekalian. Terima kasih Kak untuk kelompok presentasi, teman-teman kelompok. Sini pertanyaannya mungkin kemungkinan kita sering berbincang-bincang ya di pertemuan berikut, di pertemuan lalu. Jadi saya kembali bertanya. Jadi coba kelompok jika ada faktor-faktor yang menunjang apakah faktor dari orang tua itu ada atau tidak. Jika ada yang boleh kelompok jelaskan, jika tidak ada jelaskan lagi alasannya. Karena faktor yang bisa mempengaruhi anak itu ada yang dari orang tua atau ada dari pergaulan atau dengan pengaruh-pengaruh pergaulan yang faktor itu bisa menimbulkan emosional anak. Jadi kalau jika ada teman-teman berikan penjelasannya secara konkret saja. Terima kasih.
Boleh, Lala? Paham yang ditanyakan oleh Junius? Paham, Mem? Boleh, Mem? Ya, lanjut ke Firsi. Silakan Firsi. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Firsiwola dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok, seandainya kan kita tahu bersama anak melihat dari ciri-ciri dari anak tunalaras itu lebih, kalau mau dilihat sepintas itu lebih sudah bisa dikatakan anak yang nakal. Coba kelompok, bagaimana cara kalian sebagai seorang guru mengatasi kalau seandainya di kalangan masyarakat tidak tahu kalau anak tersebut mengalami keterbelakangan atau mengalami tunalaras ini, sedangkan ini kelompok masyarakat. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana kalian sebagai seorang guru menjelaskan kepada masyarakat kalau anak itu bukan nakal tetapi mengalami tunalaras. Jadi yang saya tanyakan. Seandainya masyarakat yang menjudge anak tersebut dengan sebutan anak nakal, bagaimana kalian sebagai, pastikan kalau di masyarakat di sekolah sana ada anak yang nakal sekali begini dan begitu. Jadi bagaimana kalian sebagai seorang guru untuk menjelaskan kepada masyarakat kalau anak itu memang ada gangguan atau mengalami penyakit tunalaras ini. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Firsi dan dua teman yang lain, Yumiko dan siapa tadi? Junius. 3 pertanyaan yang baik, 3 pertanyaan yang bagus. Apakah bisa langsung dijawab oleh kelompoknya Virginia dan kawan-kawan? Tapi bukan hanya Virginia yang menjawab ya. Di situ ada Virginia, Luisa, ada siapa lagi tadi? Arthur ya, Arthur Memlia Somaso. Tolong bantu untuk teman kelompok. Silakan. Teman Arthur bisa bantu menjawab. Oh baik, terima kasih atas kesempatan. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Yumiko tentang bagaimana peranan guru dalam menanggapi atau mengajar siswa yang mengalami tunalaras tersebut. Nah, karena sebagai guru, kita kan awalnya harus tahu mana siswa yang mendapatkan hal tersebut atau mengalami hal tersebut. Jadi, saya sebagai guru, tindakan yang saya ambil ialah saya mencari metode yang lebih baik, lebih mudah untuk anak tersebut dapat mengerti. Artinya bukan dari segi pengajaran, tapi bagaimana saya meminta teman-teman lainnya yang di kelas atau siswa-siswa yang lain untuk lebih mendekati teman tersebut. Misalnya sesuatu, ayo anak-anak, orang bikin kelompok, melakukan kelompok, perlu belajar bersama-sama agar supaya siswa yang mengalami tunalaras itu tidak merasa sendiri dan emosinya tidak terpancing. Kemudian dibanyak dengan belajar yang happy atau bersenang-senang, dikurangi hal-hal yang membuat anak tersebut gampang marah. Jika ada tambahan atau koreksi dari kelompok yang bertanya, dipersilakan. Ya, terima kasih untuk jawaban yang baik dari Arthur. Tadi Arthur menjawab pertanyaan dari Yumiko. Bagaimana tanggapan dari Yumiko? Terima kasih atas kesempatan. Jawaban dari Arthur sudah sangat baik, tetapi yang saya tanyakan di sini, bagaimana kita seorang guru jika di kelas itu ada anak tunalaras, terus dia kemarahan itu sudah membludak-bludak, jadi tidak bisa diatasi lagi. Bagaimana kita seorang guru mengatasi anak tersebut? Terima kasih. Saya bantu menjawab, boleh? Ya, silakan, Luisa. Ya, kalau misalnya maksudnya dari Yumiko kan itu kalau misalnya seorang anak ini sudah tidak, yang emosinya sudah tidak bisa ditangani lagi, kan seperti itu kan.
Nah, kalau dari saya sendiri tentunya tadi kan Arthur sudah bilang menggunakan metode yang lain. Nah, kalau saya hanya ingin menambahkan bahwa kita juga sebagai seorang guru harus mengerti situasi dan kondisi apa yang membuatnya sampai dia emosi. Kalau misalnya sudah sangat, tentunya anak itu kalau marah tidak sampai terlalu membludak dan begitu, tapi tentunya kita sebagai seorang guru bisa menyesuaikan keadaan dengan sesuai dengan emosi yang dimilikinya. Kalau misalnya keadaan tersebut sudah tidak bisa ditangani lagi, tentunya kita sebagai seorang guru menghubungi misalnya orang tua untuk bisa bantu menangani anak tersebut juga. Seperti itu sih. Kalau misalnya ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Ya, jawaban yang baik dari Luisa. Bagaimana tanggapan dari Yumiko terkait dengan pertanyaanmu? Ya, sudah puas, Mem. Terima kasih teman Luisa dan teman Arthur. Oke, terima kasih. Masih ada 2 pertanyaan dari Virsi dan News. Silakan menjawab. Untuk pertanyaan dari teman Junius akan dijawab oleh teman Luisa. Ya baik, Ya, silakan. saya akan menjawab tadi pertanyaan Junius, apa saja faktor yang mempengaruhi anak tunalaras. Tadi teman Lala bisa share screen tadi faktor yang mempengaruhi. Nah, di sini ada faktor yang menyebabkan yang menjadi penyebab anak ketunalarasan. Nah, jadi di sini Junius, sini sudah tadi kami kelompok sudah menjelaskan bahwa ada faktor-faktor penyebab ketunalarasan. Saya baca sekali lagi. Sini yang pertama ada faktor biologi, di mana faktor biologi ini perilaku dan emosi seseorang ini dapat mempengaruhi oleh beberapa faktor dalam diri sendiri. Nah, faktor tersebut yaitu keturunan atau genetik, ada neurologis, faktor biokimia atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Faktor biologi ini dapat terjadi ketika anak mengalami keadaan kurang gizi, mengidap penyakit, psikotik, dan trauma atau disfungsi pada otak. Nah, yang menjadi faktor kedua yaitu faktor keluarga. Faktor keluarga yang dimaksudkan ini adalah adanya patologis hubungan dalam keluarga. Tanpa disadari, hubungan dalam keluarga yang sifatnya interaksional dan transaksional sering menjadi penyebab utama permasalahan emosi dan perilaku pada anak. Pengaruh dari peraturan disiplin dan kepribadian yang dicontohkan atau ditanamkan dari orang tua sangat mempengaruhi perkembangan emosi dan perilaku anak. Yang ketiga, yang ketiga ada berasal dari faktor sekolah, Nah, kompetensi sosial ketika anak-anak saling berinteraksi dengan perilaku dan dari guru dan teman sekelas sangat memberi kontribusi terhadap permasalahan emosi dan perilaku. Ketika seorang anak mendapat respon negatif dari guru dan teman sekelasnya saat mengalami kesulitan dan kurang keterampilan di sekolah tanpa disadari, anak terjerat dalam interaksi negatif. Anak akan berada dalam keadaan jengkel dan tertekan yang diakibatkan dari tanggapan yang diterimanya baik dari guru maupun teman sekelasnya. Dan yang terakhir ada faktor budaya. Nah, faktor budaya ini standar-standar nilai perilaku anak didapat melalui tuntutan-tuntutan maupun larangan-larangan dan model yang disajikan oleh kondisi budaya. Beberapa budaya dapat mempengaruhi perkembangan emosi dan perilaku anak. Misalnya contoh tindakan kekerasan yang diekspos media atau televisi, film maupun internet. Misalnya kalau orang membuat sesuatu terus langsung viral di sosial media, itu juga dapat mempengaruhi
mempengaruhi anak. Nah, penyalahgunaan narkoba yang seharusnya sebagai obat medis dan penenang, gaya hidup yang merujuk pada disorientasi seksualitas, tuntutan-tuntutan dalam agama dan korban kecelakaan nuklir maupun perang. Apakah Saudara Junius sudah mengerti atau? Oke, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Luisa untuk jawaban yang panjang dan baik sekali ya. Junius, bagaimana tanggapan? Sudah, Mem. Jadi, Mem, Ya. tiga item sudah cukup puas. Oke. Ya, diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan terakhir dari si. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman Virsi. Pertanyaannya, bagaimana cara kita sebagai seorang guru, misalnya kalau kita memiliki siswa yang kenakalannya misalnya sudah di luar batas, bagaimana kita menjelaskan kepada masyarakat bahwa anak ini adalah tunalaras. Yang pertama-tama kita harus melakukan identifikasi dulu terhadap sikap yang ditunjukkan oleh anak tersebut. Misalnya kalau anak tersebut sudah melakukan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, karena tunalaras itu kan biasa juga disebut tuna sosial. Kadang-kadang anak itu tidak bisa berperilaku yang baik dengan orang lain, misalnya dia nakal sampai mencuri barang-barang yang ada di teman kelas. Mungkin kalau mencuri masih ada yang bilang itu masih kenakalan wajar anak-anak, tapi kalau sudah melakukan tindakan kekerasan sampai sudah melukai teman yang lain, karena kita sudah mendapatkan cukup bukti itu, maka kita bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa tentunya kita terangkan dengan komunikasi yang baik. Kita menyarankan pertama-tama kepada orang tua dari anak ini terlebih dahulu. Jadi kita sarankan kepada orang tua, barangkali anak ini bisa bila melakukan pemeriksaan begitu kepada psikolog, karena misalnya tindakannya memang sudah sangat kritis dan sudah tidak bisa teratasi untuk sikapnya yang misalnya sudah sampai melukai orang lain dan merugikan orang lain. Jadi pertama-tama itu cara sebagai seorang guru melakukan komunikasi dengan orang tua, tapi tentunya pertama-tama harus mengidentifikasi dulu sikap dari anak tersebut. Baru kemudian dari orang tua yang akan melakukan tindakan selanjutnya, karena tanggung jawab yang paling besar terhadap diri seorang anak itu tentunya dari orang tua. Guru hanya sebagai pihak yang membantu orang tua, karena guru yang kebanyakan bersama-sama dengan anak-anak di sekolah, jadi guru yang bisa mengidentifikasi sikap tersebut. Dan tentunya orang tua juga pasti, karena orang tua yang sering bersama-sama dengan anak di rumah, pasti mereka sudah tahu sikap dari anak tersebut. Apabila ditambah dukungan dengan pendapat dari guru bahwa anak ini memiliki sikap yang berlebihan atau mengarah pada ketunalarasan, maka orang tua pasti juga setuju untuk mengambil tindakan yang terbaik untuk anak ini. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk jawaban yang baik. Bagaimana tanggapan dari Virsi? Menurut Virsi, saya, bagaimana tanggapan? saya sudah cukup puas dengan jawaban dari teman Virginia. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dan satu pertanyaan terakhir, kira-kira siapa yang akan memberikan pertanyaan? Pertanyaankah atau usulan untuk kelompok ini? Diberikan kesempatan satu pertanyaan. Fernanda, ya? Fernanda? Iya, Mem. Ya, silakan, Fernanda. Saya dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Apakah ada karakteristik tentang anak tunalaras? Kalau ada, bisa jelaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang baik dari Fernanda. Dari kelompok ini langsung bisa jawab. Boleh? Jadi
pertanyaan dari Fernanda, apakah ada karakteristik dari anak tunalaras ya? Begitu Fernanda. Iya, Mem. Ya. Bagaimana tanggapan dari kelompok? Ini ada beberapa orang di kelompok sini, tetapi yang aktif hanya 3 orang ya. Hanya Virginia, Luisa, dan Arthur. Luisa, Virginia, dan Arthur. Maria Narpinaha, Graciela. Selamat Graciela pagi, dan Mem. Yulinca. Ya, boleh jawab, boleh menjawab. Sudah. Maria, mana? Maria Narpinaha. Mem, saya ada bergabung sama LT. Oh iya, Maria, boleh jawab untuk pertanyaan yang disampaikan Boleh, oleh... Mem. Ya, silakan Maria. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Karakteristik fisik kesehatan pada anak tunalaras. Umumnya masalah fisik. Kesehatan yang dialami berupa gangguan makanan, gangguan tidur atau gangguan gerakan. Umumnya mereka merasa ada yang tidak beres dalam jasmaninya, mudah mengalami kecelakaan, merasa cemas pada kesehatannya, seolah-olah merasa sakit. Sudah, Maria? Sudah, Mem. Oh ya, terima kasih untuk jawaban yang baik dari Maria. Akan ditambahkan oleh Yulince. Yulince ada? Masih adakah Yulince? Ada, Mem. Iya, Yulince mau tambahkan untuk pertanyaan dari Fernanda. Bisa tambahkan Yulince? Iya, Mem, ya. Ya, silakan Yulince. Pasang kamu punya kamera, Yulince. Silakan, Yulince. Bagaimana, Yulince, bisa? Jadi karakteristik anak tunalaras, Yulince. Belum dapat jawaban. Halo, Yulince, masih dapat dengar? Ya, Mem tidak dapat dengar Yulince punya suara. Mungkin dibantu saja oleh atau Arthur atau Louis. Saya Mem, saya mau memberikan tambahan. Iya. Untuk karakteristik dari anak-anak tunalaras ada beberapa bagian. Yang pertama, misalnya anak yang mengalami kekacauan tingkah laku. Dia memperlihatkan ciri-ciri yang suka berkelahi, memukul, menyerang, mengamuk, membangkang dan menantang atau merusak milik sendiri dan juga milik orang lain. Biasanya anak-anak ini lancang dan suka melawan, juga tidak suka bekerja sama dengan orang lain. Tidak suka memperhatikan, tidak bisa diam, dan biasanya ia menolak arahan serta cepat marah dan emosi.
Kemudian karakteristik yang lain, anak juga sering merasa cemas dan ingin menarik diri. Kadang muncul sikap yang khawatir, cemas, takut, dan kaku. Kadang segan, menarik diri, dan merasa terasing dari teman-teman yang lain. Karakteristik selanjutnya, kurang dewasa, kadang-kadang menjadi pelamun, kaku, berangan-angan, pasif, dan mudah dipengaruhi. Kemudian yang keempat adalah agresif dalam bersosialisasi dan mempunyai komplotan yang jahat, berusaha melakukan hal-hal yang di luar batasan. Itu adalah beberapa karakteristik dari anak-anak tunalaras. Jawaban yang baik dari Virginia. Di sini Mem lihat tadi ada Charlotta. Charlotta, halo Charlotta. Ya, Charlotta bisa tambahkan untuk karakteristik dari anak tunalaras. Tadi ditanyakan oleh temanmu Fernanda. Pasang kamu punya kamera, Charlotta. Mana Charlotta? Tadi Mem lihat ada. Ya, Mem. Pasang kameranya, Charlotta. Bisa tambahkan untuk jawaban dari Virginia? Bisa? Bisa, Mem. Ya, silakan, Charlotta. Jadi kalau tambahkan, tolong Charlotta jawab yang soal ini. Dan tadi Mem dengar tadi Virginia bilang karakteristik dari anak tunalaras itu salah satunya dia itu agresif ya, agresif dalam bersosialisasi. Yang contoh seperti bagaimana itu yang agresif dalam bersosialisasi? Charlotta boleh jawab? Mem ada cari jawaban. Iya, Charlotta atau Yulinca? Mem suka dengar Charlotta dan Yulinca bicara. Apakah Graciela ada di sini? Sudah bergabung Graciela atau Orsidea? Charlotta, bagaimana? Silakan. Ya. Anak yang agresif, contohnya yang tadi dijelaskan oleh Virginia. Yang pertama mempunyai kelompokan jahat, membuat onar bersama kelompokannya, membuat geng, suka di luar rumah sampai larut, bolos sekolah, pergi dari rumah. Itu memang contohnya. Nah, kalau ini anak SD, anak SD bisa ya dia bisa keluar lari dari rumah, bisa ya, ada ya mungkin kelas 6 ya, mungkin dia punya orang tua cari dia pulang sekolah, tidak langsung pulang rumah, tapi dia jalan-jalan, dia suka ke teman-temannya, ke rumah teman-temannya atau bagaimana ya, mungkin seperti itu ya contohnya ya. Iya, Mem. Oh, oke. Fernanda, Fernanda yang bertanya terakhir ya. Bagaimana Fernanda? Ya, Mem, sangat puas. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk Charlotta yang sudah menjawab. Dan diskusi kita pagi hari ini memang hidup ya. Bilang hidup artinya semua masih suka memberikan pertanyaan sepertinya yang melihat. Dan ditanggapi dengan baik oleh kelompok yang memberikan presentasi hari ini, yakni kelompoknya Lala dan kawan-kawan. Tetapi memang waktu yang terbatas, sehingga 4 pertanyaan saja mewakili pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain, dan Mem sangka jawaban juga sudah diberikan oleh kelompok ini dengan sangat baik. Jadi sepertinya semua mewakili, 4 orang yang bertanya ini mewakili pertanyaan dari semua ya. Dan terima kasih untuk yang bertanya, ada 4 orang yang bertanya dan juga sudah dijawab oleh kelompok ini dengan baik. Nah, terkait dengan UAS minggu depan, Mem akan membuat
UAS pada minggu depan. Tapi ternyata lihat di tanggal bahwa tanggal 14 itu hari Jumat dan tanggal merah, itu libur nasional. Maka kita tidak bisa melakukan ujian di tanggal tersebut. Nah, apakah kita bisa buat di tanggal 17 atau 18? Nah, tetapi di situ juga terlihat bahwa libur bersama ya, masih libur bersama. Nanti akan diinformasikan kapan ujian, tanggal ujian yang pasti, harinya kapan, yang pasti tidak mengganggu dengan libur nasional. Yang kita tahu juga ada satu temanmu yang akan merayakan hari raya besar mereka, yakni Silastri. Ya, Silastri akan merayakan Idul Fitri di tanggal tersebut. Semoga kita akan buat tidak mengganggu untuk hari raya tersebut dan mengganggu satu orang temanmu yang merayakan. Nanti kita akan bahas itu di grup WA, kapan pastinya, yang pasti kapan, tapi minggu depan ya, ujian akhir semester minggu depan. Nah, tolong untuk kelompok yang lain memberikan materinya di-share di grup WA supaya semua bisa lihat. Yang kelompok yang belum sempat presentasi. Ya. Tolong sekali lagi tolong di-share di grup WA. Nah, kita akan menyudahi untuk perkuliahan di pagi hari ini dan sekali lagi terima kasih untuk semua yang sudah bergabung, sudah hadir semua dari tadi sampai tetap bertahan, sikapnya tetap baik, tetap bagus sampai akhir. Kita akan sudahi untuk perkuliahan kita di pagi hari ini. Mem harap semua tetap dalam keadaan sehat ya, minggu depan melakukan ujian akhir semester semua dengan nilai yang baik ya. Kita akan menutup untuk perkuliahan kita. Tapi sebelum ditutup oleh satu orang temu, mohon ini ya, Yuni, dari Yuni ada? Hadir, Mem. Sebelum kita tutup untuk perkuliahan ini, kita akan mengambil dokumentasi. Pascal masih ada? Pascal? Ada mem, sabar mem. Di laptop mati. Ya Pascal. Jadi dia pakai handphone ini mem. Ya. Ada yang pakai laptop kah? Ada yang pakai laptop? Fernanda, Mem. Ya, ya. Boleh tolong yang pakai laptop tolong ambil. Fernanda yang pakai laptop. Iya, Mem. Oke, jadi siap semua. Wan Lasal. Pasang kamera dan Wan Lasal semua. 1, 2, 3. Boleh, Fernanda? Satu kali lagi, Fernanda. Halo, Fernanda masih dapat dengar? Ya, satu kali lagi. Kamera, tolong pasang kamera. Melinda, Virsi. Ada, Mem. Tolong pasang kamera. Ya, siap ya. Wan Lasal semua. Oke, 1, 2, 3. Sudah, Mem. Ya. Oke, terima kasih semua
dan kita akan tutup dengan doa. Yuni, boleh? Boleh, Mem. Ya, silakan Yuni. Teman-teman dan Mem, sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita hari ini, marilah kita berdoa. Basalian prayer. Let us remember that we are in the holy presence of God. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. I will continue, oh my God, to do all my action for the love of you. Saint John Baptist de la Salle, pray for us. Pray Keep for Jesus us in our heart forever. forever. Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Terima Oke. kasih, Mem. Ya, terima kasih Yuni. Terima kasih semua ya. Terima Terima kasih, kasihnya. Mem. Terima kasih, Mem. Terima kasih semua. Terima Ya. kasih, Mem. Terima kasih, Mem. Ya, sama-sama. Ya. Terima kasih. Jumlahkan dibagi 6. Berapa ini? 60. Tunggu. 60